Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, saudara-saudaraku yang kami cintai, pemirsa yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Rahmat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema jangan tergesa-gesa. Saudara-saudaraku yang saya cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton." Ketenangan datangnya dari Allah dan tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang manusia yang tergesa-gesa. Salah satunya adalah di surat Al-Isra ayat 11. Allah berfirman, "Wa kanal insanu ajula." Dan manusia itu adalah makhluk yang tergesa-gesa. Jadi kalau ada orang yang ingin cepat-cepat pekerjaannya selesai, ingin tanggung jawabnya cepat selesai, ingin tugasnya cepat selesai, jangan-jangan sifat itu datangnya dari setan. Karena biasanya kalau orang yang tergesa-gesa, saudara, itu hatinya selalu gelisah, hatinya tidak tenang karena memang tergesa-gesa. Jadi saudaraku sekalian, mari kita menyelesaikan tugas-tugas kita, menyelesaikan tanggung jawab kita dengan tenang dan mantap. Mari kita raih cita-cita kita, wujudkan impian kita dengan tenang dan mantap. Karena justru bisa jadi dengan tergesa-gesa itu justru akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih lama. Kita bisa ambil contoh dari seorang penghafal Al-Quran. Seorang penghafal Al-Quran, kalau dia tergesa-gesa, justru bisa menjadi lebih lama. Contohnya dia juz 1 belum lancar, dia beralih ke juz selanjutnya. Dia ingin cepat selesai. Begitu sampai juz 30, akhirnya setelah selesai, banyak sekali dari juz ke juz yang belum lancar. Akhirnya setelah Qur'annya selesai, dia berusaha memperbaikinya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, waktu memperbaiki ini sudah pasti waktunya akan lebih lama memperbaiki. Beda lagi kalau kita menghafal Al-Quran juz 1 dulu sudah lancar, baru ke juz 2, ke juz 2 sudah lancar, baru ke juz 3, begitu seterusnya sampai 30 juz kita sudah bisa menghafal dengan lancar 30 juz. Nah, nantinya setelah selesai, tugas kita akan menjadi lebih ringan. Nanti tugas kita tinggal murojaah saja, tidak perlu memperbaiki lagi karena 30 juz sudah lancar. Jadi mungkin kalau tergesa-gesa waktunya hanya 2 tahun saja sudah selesai, tapi waktu untuk memperbaiki ini yang lama. Lah kalau sudah lancar, mungkin kita hafalan lancar 4 tahun, tapi di situ 4 tahun itu setelahnya nanti akan terasa ringan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita lakukan pekerjaan-pekerjaan kita
untuk menggapai cita-cita kita dengan mantap dan tenang. Jangan tergesa-gesa. Saudara-saudaraku yang kami cintai, tapi ada hal-hal yang dalam hal itu kita perlu tergesa-gesa atau perlu menyegerakan hal itu. Dalam kitab Hilyatul Aulia yang dikarang oleh Abu Nuaim al-Asbahani, beliau menukil perkataan dari Hatim al-Aqsam. Bagaimana perkataannya? Al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsati mawadhi'a fa innaha min sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tergesa-gesa datangnya dari setan kecuali di 5 perkara. Apa 5 perkara ini? Mari kita bahas bersama-sama. Mari kita uraikan bersama-sama 5 hal ini yang diperintahkan kita agar tergesa-gesa atau menyegerakan 5 hal ini. Yang pertama adalah it'amud dhaifi idza nazala. Yang pertama adalah menyuguhkan makanan kepada tamu yang datang ke rumah kita. Menyuguh tamu dalam hal ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat perlu kita perhatikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya memuliakan tamu, bahkan saking pentingnya dikaitkan dengan perkara iman kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu, mari kita muliakan tamu-tamu kita dengan sebaik mungkin. Dalam Al-Quran juga ada cerita tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu pemuda itu, tamu seorang pemuda, yang pemuda itu yang sebenarnya adalah malaikat. Tapi Nabi Ibrahim itu tidak tahu kalau itu malaikat. Dan Nabi Ibrahim kedatangan mereka yang tidak tahu saja, yang tidak kenal saja. Nabi Ibrahim langsung ke belakang mengambil makanan berupa daging dan segera menghidangkannya kepada tamu itu. Saudara yang kami hormati, belajar dari itu, mari kita muliakan tamu-tamu kita. Segera kita hidangkan makanan ke hadapan mereka. Saudara yang kami hormati, hal yang kedua yang perlu kita segerakan adalah tahjizul mayyit idza mata. Merawat mayit atau memulasara mayit ketika sudah meninggal. Hadirin yang kami hormati, kalau ada seorang mayit meninggal, hendaknya kita segera mengurus jenazahnya, mulai dari memandikan, mengafani, menyolati, dan mengubur mayit itu. Andai kata mayit itu orang yang beriman, dia sudah sangat rindu sekali untuk sampai ke kubur, maka hendaknya kita menyegerakan. Lah kalau dia ahli maksiat bagaimana? Kalau dia ahli maksiat, setidaknya kita menjauhkan ahli maksiat itu dari sisi kita. Maka mari segerakan mayit-mayit yang telah mati di antara kita. Saudara yang kami hormati, hal yang ketiga yang perlu kita segerakan adalah tazwijul binti idza balagot, yaitu menikahkan anak perempuan ketika sudah balik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah ujian, cobaan. Anak-anak kita adalah ujian bagi kita, titipan dari Allah yang harus kita didik, harus kita perbaiki akhlaknya. Kalau tidak, nanti kita akan dipertanggungjawabkan, nanti kita akan bertanggung jawab atas anak-anak kita.
Jangan sampai anak-anak kita nanti yang akan menyeret kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita didik anak-anak kita agar dijauhkan dari dosa-dosanya zina. Kita tahu di akhir zaman ini zina sudah merajalela, zina ada di mana-mana. Salah satu upaya kita menjauhkan anak-anak kita dari zina, apalagi anak perempuan, adalah dengan menikahkannya. Maka mari kita nikahkan anak-anak kita yang sudah balik, yang sudah perlu dinikahkan segera. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar dihindarkan dari fitnah. Semoga anak kita dan keturunan-keturunan kita semuanya dijauhkan dari dosa-dosa, terutama dosa zina. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara yang kami hormati, hal yang perlu kita segerakan yang selanjutnya, yang keempat, yaitu membayar hutang. Yaitu membayar hutang ketika sudah sampai maksana. Qada'ud dain idza wajaba. Masalah hutang ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, karena ayat terpanjang di dalam Al-Quran adalah menjelaskan ayat tentang hutang. Karena pentingnya kita mengingat hutang ini, hendaknya hutang-hutang yang kita punya hendaknya selalu kita tulis agar tidak terlupa. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman, ketika kita berhutang, ayat itu menceritakan kalau kita berhutang hendaknya menulis hutang kita. Hendaknya kita menulis hutang kita agar tidak terlupa. Seringkali masalah hutang ini menjadi memutus silaturahmi antara sesama Islam. Biasanya orang yang ingin berhutang, dia mengemis-ngemis, bahkan memohon seperti orang yang sangat memelas sekali agar dihutangi. Tapi ketika ditagih hutangnya, dia layaknya orang yang marah, dia layaknya orang yang tidak punya hutang. Bahkan gantian yang menghutangi malah mengemis-ngemis. Inilah fenomena yang harus kita hindari. Ini jelas-jelas bisa memutus silaturahmi kita. Bahkan karena masalah hutang banyak beredar kabar saling membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari dosa-dosa yang ada mengenai hutang. Hadirin yang saya cintai, hal yang kelima yang perlu kita segerakan adalah taubat ketika berbuat dosa. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Kita tidak tahu kapan waktu mati kita. Maka dari itu, ketika kita berbuat dosa, bersegeralah bertobat. Karena kita tidak tahu kapan akan mati. Jangan-jangan kalau kita menunda tobat kita, masih menunda, datanglah ajal menjemput kita, kita belum bertobat. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita belum bertobat sebelum meninggal. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bisa selalu bertaubat setelah melakukan dosa. Menurut Imam Al-Ghazali, taubat itu harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama adalah menjauhi atau meninggalkan dosa yang sudah kita perbuat, jangan sampai mengulangi lagi. Yang kedua adalah an-nadam atau menyesal atas perbuatan yang telah kita lakukan, atas kemaksiatan yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah berjanji dalam hati tidak akan mengulanginya lagi. Semoga kita bisa bertobat dan husnul khotimah ketika meninggal. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.